terbatalkan oleh riya, maka cukup seseorang bertaubat. Alal qaulir rajih, berdasarkan pendapat yang rajih, cukup dia bertaubat taubatan nasuha, istighfar, minta ampun. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma inni astaghfiruka min an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap sesuatu ketika aku menyadarinya. Kalau sampai aku sadar aku berbuat syirik, dan riya itu termasuk syirik kan, syirik kecil, maka aku berlindung kalau sampai aku menyekutukanmu dengan sesuatu dan aku menyadari perbuatan tersebut, wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu kalau itu kulakukan atas ketidaksengajaan. Ini doa orang yang ingin bertaubat dari riya yang disadari maupun yang tidak disadari. Apakah harus mengulang amalan yang sama dengan niat yang baru? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Yang tadi kita sebutkan dalil-dalilnya itu, yang rajih adalah tidak perlu mengulang, karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, kata Rasulullah. Orang yang telah bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau dia nggak pernah berbuat dosa, maka semua konsekuensi dan akibat buruk dosa itu dianggap tidak ada. Bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa niat kita beramal tidak tercampur riya? Ya, ini susah kalau untuk meyakinkan, ya. Susah memang, perlu mujahadah, dan juga jangan terlalu pede kita ini nggak riya. Belum tentu. Perlu kita ini takut kalau kita berbuat riya, itu perlu. Itu rasa takut yang bermanfaat, rasa was-was yang bermanfaat, karena dengan kita senantiasa khawatir masih berbuat riya, kita jadi lebih rajin beramal, kita sering bertaubat, berlindung kepada Allah. Tapi kalau dia pede, nggak pernah berbuat riya, padahal dia sering riya, ini yang berbahaya. Karena terkadang ada keraguan, tidak pede kalau niat ini sudah ikhlas karena Allah, tidak tercampur yang lainnya. Jadi pokoknya kita rajin-rajin aja bertaubat. Ada kiat bagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah ketika ditanya oleh seseorang, ini akhsha an akuna munafiqan, saya khawatir kalau saya ini tergolong orang munafik. Walaupun ini hadisnya fihi kalam, ya ini, tapi labas, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Apa kata Hudzaifah kepada orang yang masih khawatir jangan diri saya ini munafik? Karena di antara sifat munafik itu adalah suka riya. Kata beliau, hal sallaita idza khalaut wastaghfarta idza adznabt? Apakah engkau masih salat tatkala sendirian dan masih istighfar tatkala berdosa? Qala na'am, iya, saya masih salat walaupun sendirian, enggak ada yang lihat, saya masih salat dan saya masih minta ampun atas dosa-dosa saya. Qala idhhab fama ja'alakallahu munafiqan. Ya sudah, pergi sana. Semoga Allah tidak menjadikanmu termasuk orang munafik. Yang bisa kita simpulkan dari jawaban Hudzaifah bin Yaman di sini adalah, untuk mengatasi riya, perbanyaklah ibadah tatkala sendirian. Tatkala tidak ada yang memperhatikan, perbanyak ibadah. Insya Allah ketika ada yang memperhatikan, kita nggak riya, karena sudah terbiasa beribadah tatkala sendirian. Tapi kalau kita ini lebih sering, lebih semangat beribadah ketika dilihat orang dan malas ketika sendirian, lah ini indikator. Hati-hati, ya.